Ganjar beri ponten 5 ke penegakan hukum Jokowi, Nusron sindir Mahfud. Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Nusron Wahid buka suara soal Ganjar Pranowo yang memberi nilai jeblok buat penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo. Penilaian jeblok itu imbas putusan Mahkamah Konstitusi, MK, soal usia Capres-Cawapres. Nusron mengatakan sebaiknya Ganjar mempertanyakan masalah penegakan hukum di era Jokowi pada pasangan cawapresnya, Mahfud MD. Tanggapan saya sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD, ucap Nusron di Indonesia Arena. Menurut Nusron, Mahfud adalah orang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum. Pasalnya, Mahfud adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum, Pak Mahfud, kata Nusron. Ganjar memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 setelah menjawab pertanyaan dari pemantik dialog Prof. Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintah Joko Widodo. Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas. Hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok, kata Ganjar di acara Sarasehan Nasional IKUNM. Penegakan hukum di Indonesia, kata Ganjar, menimbulkan kemarahan dan kecemasan serta kegelisahan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial dan kemudian hadir untuk semua dan itu sesuatu yang penting, ungkapnya. Jebloknya penegakan hukum tersebut membuat lebih dirinya memakai baju berwarna hitam ketimbang hitam putih. Ia pilihan baju hitam melihat konstruksi Indonesia sekarang ini, ujarnya. Selain itu, Ganjar menilai jika penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya disebut punya nilai antara 7 hingga 8, namun saat ini turun dan berkurang dari angka sebelumnya. Faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi, tuturnya. Capres usungan PDIP ini pun memastikan jika dirinya terpilih sebagai presiden nantinya akan berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat, ujar dia.